Hai kids, welcome to IFGF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar IFGF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram IFGF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on IFGF Kids. Hai, welcome to IFGF Kids. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik ya. Hari ini aku, Keila, akan menemani kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai IFGF online class hari ini ya Tuhan. Semoga Engkau selalu menemani kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan.
your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Masih tetap berdiri ya teman-teman. Kita baca dulu deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bulan Desember adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu termasuk oleh Miss sendiri. Setiap menjelang bulan Desember, senang sekali menikmati indahnya lagu-lagu Natal di mana-mana dan melihat berbagai keindahan hiasan Natal membuat hati merasa damai dan penuh sukacita. Tapi lebih dari itu semua, Miss selalu bersyukur setiap kali Natal karena mengingat kelahiran Juru Selamat yang menyelamatkan dan menghapus semua dosa Miss. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mengingatnya juga? Nah, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar mengenai hal ini. Christ, our Savior for everybody. Ada sebuah cerita yang terjadi di sebuah kota di Amerika. Tinggallah seorang kakek bersama seorang cucunya. Kakek ini suka berkebun. Ia menanam banyak sekali tanaman yang indah di halaman rumahnya. Tiap hari kakek ini mengajarkan cucunya cara merawat kebun yang baik dan benar. Namun suatu hari, di saat sang kakek tidak ada di rumah, cucunya yang semula sudah diberi pesan untuk memotong rumput, ternyata dengan ceroboh melalaikan tugasnya. Ia sibuk main games dan membiarkan mesin pemotong rumput itu membabat habis tanaman-tanaman kakek yang indah. Wow, betapa paniknya sang cucu melihat hal itu. Dia menantikan kepulangan kakek dengan hati berdebar-debar. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa reaksi sang kakek nantinya jika mengetahui kesalahan tersebut. 1 jam, 2 jam, sang kakek tidak kunjung datang. Waktu itu adalah bulan-bulan menjelang Natal dan mereka sedang mengalami musim salju. Dan perlahan-lahan salju mulai turun menutupi satu persatu tanaman yang ada di kebun itu. Akhirnya kakek pulang juga, namun hari sudah menjelang sore ketika tumpukan salju sudah makin tebal. Saat sang cucu mengakui kesalahannya, sang kakek menebarkan pandangan ke sekeliling tamannya. Semua tampak putih. Dengan tersenyum, sang kakek berkata, "Menurut kakek, kebun ini tidak terlihat rusak sama sekali. Salju ini membuat kebun kita terlihat sangat indah sekarang. Nanti setelah musim dingin usai, kita tanami lagi dengan tumbuh-tumbuhan yang baru." Wah, betapa leganya hati sang cucu mendengar apa yang dikatakan oleh kakeknya itu. Ia tidak hanya mengampuninya, tapi juga memberi pengharapan yang baru kepadanya. Sesungguhnya, hidup kita pun sudah rusak oleh dosa.
Tiap hari kita melakukan dosa, baik dengan sadar maupun tanpa kita sadari. Misalnya, kita membantah ibu kita karena sedang kesal. Itu juga sudah melanggar perintah Tuhan, bukan? Atau saat kita ketakutan lalu memutuskan untuk berbohong. Itu pun salah satu dosa yang biasa kita lakukan. Selain itu, banyak sekali hal-hal buruk yang kita lakukan hampir setiap hari. Berita baiknya adalah Natal membawa pengharapan baru. Kasih Yesus yang sangat besar bagi kita membuatnya bersedia lahir di dunia, hadir sebagai manusia biasa, meninggalkan semua kemuliaannya di surga. Untuk apa ya? Hanya untuk menghilangkan semua dosa yang kita perbuat tadi. Kasih-Nya itu menutupi segala pelanggaran kita dan pengampunannya selalu tersedia bagi kita untuk memulai hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pertanyaannya, sekarang sebenarnya Yesus itu datang ke dunia untuk siapa? Apakah hanya untuk kamu dan Miss saja? Ayo kita ingat kembali kisah Natal yang diceritakan di kitab Matius. Dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tahukah kalian kira-kira berapa jarak yang harus mereka tempuh? Sesungguhnya tidak ada yang secara pasti bisa menentukannya. Ada yang berkata 1000 km, ada juga yang berkata 1600 km jauhnya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau disesuaikan dengan keadaan kita saat ini di Indonesia, jaraknya itu kira-kira dari kota Jakarta ke kota Medan. Wow, bayangkan betapa jauhnya jarak yang harus mereka tempuh dengan hanya mengandalkan tuntunan bintang di langit. Namun, kerinduan dan keinginan mereka untuk melihat Sang Juru Selamat membuat mereka sanggup melakukan perjalanan yang sedemikian jauhnya. Dan perjalanan itu juga bukan sebuah perjalanan yang mudah loh untuk dilewati. Mereka harus berhadapan dengan Herodes yang membohongi mereka, melalui jalan lain untuk pulang ke daerah mereka supaya mereka tidak bertemu lagi dengan Herodes dan lain sebagainya. Tapi di sini kita belajar kalau ternyata kedatangan Yesus bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dekat, yang tinggal di sekitar Yerusalem dan Bethlehem saja. Namun kabar baik itu juga diperuntukkan bagi semua yang tinggal jauh bahkan dari kota Bethlehem. Yesus rindu agar semua orang dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, bagaimanapun kisah hidup mereka, semuanya bisa mendengarkan kabar sukacita dan pengharapan melalui kehadirannya di dunia yang kita rayakan di hari Natal. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat untuk semua orang. Tuhan Yesus mau menghapuskan dosa semua manusia. Nah, pertanyaannya, siapa yang bersedia memberitakan kabar penuh sukacita ini? Ayo kita baca sama-sama dalam Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapakah kata mereka dalam ayat ini? Apakah itu hanya orang dewasa saja? Pendeta? Guru-guru sekolah minggu? Atau orang tua kita saja? Tentu tidak. Kata mereka di situ termasuk juga kalian semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ia mau kita semua memiliki keberanian untuk memberitakan kabar penuh pengharapan ini kepada orang lain, bahkan mereka yang mungkin tidak dekat dengan kita. Sayangnya terkadang kita enggan untuk melakukannya. Kita merasa kita masih kecil dan tidak perlu melakukan hal ini. Hari ini, ayo kita mulai ubah cara pikir kita. Ingatlah kalau pertama, Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang di dunia ini. Kedua, Tuhan Yesus mau kita, itu berarti kamu dan Miss, membawa kabar ini kepada siapapun yang kita temui. Kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan melalui perkataan kita dan juga tindakan kita. Apapun itu, biarlah kita menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini pun tercapai semakin banyak orang yang tahu kalau Ia adalah juru selamat yang sesungguhnya. Pertanyaan terpenting sekarang,
Sudahkah kamu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seseorang? Nah, sekarang kita mau masuk ayat hafalan kita. Miss kasih waktu untuk kalian ambil Alkitab kalian. Yuk sama-sama kita buka di Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yuk kita ulang lagi ya di Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kita sekarang tutup Alkitab kita ya. Kita hafalin bareng-bareng di Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, sekarang kita berdoa ya, bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik buat orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami, berkati kami, ajari kami untuk bisa berkata-kata dan memberitakan kebaikan-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian online kelas kita. Jangan lupa untuk ikut Kids Sunday School ya, dengan 2 kali ibadah jam 8 atau jam 10 pagi untuk kalian kelas Joyful dan Mighty. See you.